Halo Sobat Komi, di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Heart of Stone yang rilis pada tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang agen rahasia bernama Rachel Stone yang diperankan oleh Gal Gadot yang tergabung dalam tim MI6. Namun, Stone rupanya hanya menyamar di tim tersebut demi tujuan kelompok mata-mata elit misterius yang dinamakan The Charter. Seperti apa kisahnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada awal film diperlihatkan 4 agen MI6 sedang melaksanakan misi. Dalam mobil terdapat 2 agen, yaitu Stone yang memiliki keahlian dalam peretasan dan ditemani rekannya Bailey. Sementara itu, 2 agen yang menjalankan tugas lapangan adalah Yang dan Parker. Saat itu mereka sedang menunggu target mereka. Misi kali ini adalah menangkap Mulvaney, bandar senjata ilegal yang paling dicari di Eropa yang berencana untuk mengunjungi sebuah arena judi VIP. Stone kemudian berusaha meretas sistem dengan tujuan memasukkan Yang dan Parker ke dalam daftar tamu VIP. Namun tiba-tiba jaringan Stone terputus. Oleh karena itu, Stone memutuskan untuk meretas ponsel penjaga keamanan untuk mendapatkan akses tersebut. Namun, Stone harus berjarak 3 meter dari orang tersebut agar peretasan berhasil. Parker sempat melarang Stone karena Stone seorang ahli IT yang kurang berpengalaman di lapangan. Sebelum pergi, Stone meminta Bailey untuk menghubungi kepala keamanan saat Stone sudah mendekatinya. You got this. Saat Stone di dalam, Parker memberikan koin judi untuk bermain blackjack agar tak dicurigai penjaga. Saat Stone mulai meretas sistem, penjaga keamanan mulai merasa curiga terhadapnya dan mendekatinya. Namun Stone dengan cepat mengganti tampilan hub-nya ke tutorial bermain blackjack. Setelah Bailey mendapatkan akses CCTV, Yang dan Parker berjalan sesuai arahan Bailey. Sebelum sampai, Stone berhasil memasukkan data Yang dan Parker dalam tamu VIP, sehingga saat wajah mereka di-scan, datanya sudah terkonfirmasi. Yang pun berencana untuk menyuntikkan obat bius pada Mulvaney agar ia tak sadarkan diri. Namun penjaga melihatnya dan terjadilah perkelahian di sana. Yang menyuruh Parker untuk mengejar Mulvaney, sedangkan ia akan menghajar penjaga yang tersisa. Parker berhasil menangkap Mulvaney dan menyuruh Bailey untuk menjemputnya. Namun, tiba-tiba jalur komunikasi mereka diretas. MI6, right? You ruined my party. Comms compromised. Copy that. See you down there. Stone, let's go. Sementara itu, Parker berusaha membawa kabur Mulvaney dengan menggunakan kereta gantung. Sayangnya, pasukan Mulvaney juga sedang menuju terminal kereta gantung yang menjadi tujuan akhir Parker dan Mulvaney. Melihat hal itu, Yang dan Stone segera menuju mobil yang dikendarai oleh Bailey. Namun tiba-tiba Stone tergelincir, dan akhirnya Yang dan Bailey lah yang pergi. Ternyata, Stone hanya berpura-pura mengalami cedera. Lalu ia menggunakan alat komunikasi yang jauh lebih canggih dan menyebut dirinya 9 hati. We have your position in the full overview. Projecting forward now. Ia terhubung dengan seorang pria yang biasa dipanggil Jack, meskipun identitas sebenarnya dari Jack belum jelas. Yang pasti, ia bukan bagian dari tim MI6. Saat itu, Jack memberikan arahan kepada Stone melalui sistem komputer hologram yang sangat canggih di hadapannya. Sistem tersebut menampilkan beberapa alternatif rute dengan presentasi potensi keberhasilan di setiap jalur yang ada, lengkap dengan visualisasi kehadiran Stone di setiap pilihan.
Stone pun langsung bergerak sesuai dengan arahan Jack. The chance of success at just... Whoa. Not helping, Jack. How big? Big drop coming up. Big! Sementara itu, Parker dan Mulvaney terlibat pertarungan. Stone yang terjatuh melanjutkan perjalanannya dengan mengambil sepeda motor dari seorang pengendara yang sedang melintas. Di sisi lain, anak buah Mulvaney berusaha menembak Parker. Stone yang berada di sana segera menghabisi anak buah Mulvaney dengan bantuan arahan Jack. One shotgun, 6 of them. I got the lights. Two more on your... Hide the bodies and get out before MI6 sees you. Great. Setelah mengalahkan para penjaga, Stone pun bersembunyi agar aksinya tidak diketahui anggota MI6 yang lain. Parker, Bailey, dan yang merasa terkejut ketika mereka menyadari pasukan Mulvaney yang sebelumnya ada tiba-tiba menghilang. Mulvaney had enough. Where'd they go? Meskipun begitu, Bailey tidak ingin terlalu memikirkannya dan segera membawa Mulvaney pergi. Mulvaney tewas karena keracunan sianida, karena hal ini misi mereka untuk membawa Mulvaney hidup-hidup telah gagal. Jesus. Shit. Berpindah ke London, terlihat tim MI6 rapat akibat kegagalan dalam misi sebelumnya. Mereka harus menghadapi kemarahan atasannya. You in dog's breakfast? Mulvaney's gone, and so is any hope of you. Target mereka diarahkan pada wanita yang meretas komunikasi mereka dalam misi sebelumnya. Namun alih-alih diberikan misi baru, mereka malah dijatuhi hukuman dengan tugas menyusun laporan. You can all concentrate on your admin. Love you, Sandra. Singkat cerita, Stone pergi ke markas rahasia membawa kartu berlambang 9 hati. Ternyata itu adalah markas The Charter, dan Stone adalah salah satu anggotanya. Hearts, it's good to see you. 8 of Hearts is on site now. The Charter sendiri terdiri dari 4 cabang yang mereka sebut dengan simbol kartu remi, sekop, hati, keriting, dan wajik. Organisasi ini dilengkapi dengan teknologi canggih, yaitu komputer kuantum yang luar biasa yang memiliki kemampuan meretas segala jenis sistem di mana saja. Operator komputer ini dijuluki Jack. Stone sendiri adalah anggota dari unit hati dengan kode panggilan 9 hati. Untuk Ratu Hati sendiri bernama Nomad, di sini Nomad sangat kesal kepada Stone karena telah gagal dalam misinya yaitu membawa Mulvaney hidup-hidup. Dari sini terungkap bahwa Stone sebenarnya adalah seorang agen ganda yang menyusup di antara anggota MI6. So you're spying on me now. You know what you signed up for, just not with your MI6 team. Kemudian, Jack berhasil melacak keberadaan wanita yang meretas jaringan komunikasi MI6. Gadis ini ternyata bernama Kea Dhawan, seorang perempuan asal India Barat. Kea telah menjadi yatim piatu sejak usianya 8 tahun. Ia belajar pemrograman dari seseorang bernama Niam Karche, seorang investor miliuner di bidang farmasi yang mengajarkan ilmu tersebut kepada anak-anak kurang mampu. Karena Kea jenius, Niam melatihnya dengan sungguh-sungguh. Namun tanpa alasan yang jelas, Kea menghilang dan kini ditemukan kembali terlibat dalam dunia kriminal. Stone merasa heran dengan semua tindakan yang dilakukannya, karena Kea dengan terang-terangan meretas komunikasi MI6 dan dengan tiba-tiba muncul di depan Stone. Kea Dhawan. She's 22 now. IT workshops for kids and underprivileged communities. Pune, in the west of India. Kini diketahui bahwa Kea berada di Portugal, lebih tepatnya di kota Lisbon. Nomad dengan sengaja akan membocorkan lokasi ini kepada MI6. Ini bertujuan untuk mengirim Stone dan timnya untuk melakukan misi intelijen di kota itu. Nomad juga mengingatkan sebuah aturan penting dalam The Charter. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dalam penyamaran mereka dilarang terlalu terlibat secara emosional,
karena hal ini bisa mengganggu pengambilan keputusan dan menjaga kerahasiaan identitas mereka. Is heading to Lisbon for the opening of Club More. Running within 24 hours. Location to MI6. No relationships, no friends. Your target is Dewan. Saat di rumah, Stone berusaha menghubungi Kea dengan programnya. Stone menanyakan kenapa Kea menunjukkan wajahnya saat di bar itu. Tak berselang lama, Bailey menghubungi Stone dan sudah tahu lokasinya. Night, Bailey. Night lead on Hacker Girl. We're going to Lisbon. Singkat cerita, anggota MI6 sudah tiba di Lisbon, Portugal, dan segera menuju ke apartemen. Mereka kemudian berdansa dan tiba-tiba ledakan terjadi. Stone segera menghubungi Jack yang berada di kantor The Charter. Jack memandu Stone untuk melarikan diri melalui jendela dan memberikan petunjuk visual untuk jalur pelarian yang paling mudah. Nine, the window will die. Namun Stone merasa berat hati untuk meninggalkan tim MI6, ia pun berniat untuk menyelamatkan teman-temannya, meskipun Jack sangat menentang itu. Stone tetap kukuh dengan keputusannya dan menutup saluran komunikasi dengan Jack. Stop! Holy shit. Teman-temannya sangat kaget saat Stone bisa bela diri karena Stone hanyalah agen IT dalam tim itu. Kemudian tim MI6 keluar gedung. Di luar, mereka segera mengendarai mobil dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. And you drive, you hack, you fight. Dora in the middle of... Okay, this might be kind of... Hold on! For the others, but I think you're ready for the field. Akhirnya Stone terlepas dari kejaran para kriminal itu, namun hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai identitas sebenarnya dari Stone. AB agent from IT just took out an entire... It's complicated. So you're the bloody Charter? Saat Stone hendak mengungkapkan siapa dirinya, tiba-tiba Parker menembak Bailey dan Yang. The only one with a secret. Kejadian ini membuat Stone tak percaya apa yang dilakukan oleh Parker, hingga akhirnya terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Parker berhasil melukai Stone dengan sebilah pisau, namun Stone dengan mudah berhasil membalikkan situasi dengan menjepit Parker di sudut. Kaya's working for you? Kaya and I learned that the Charter... I was so pleased it was you. Ternyata pisau yang digunakan oleh Parker telah diracuni sebelumnya hingga Stone menjadi tidak berdaya. Spent 6 years looking for you people, Stone. Di saat itulah Parker mengungkapkan semua kebenarannya. Ternyata bukan hanya Stone yang telah menyimpan rahasia selama ini, faktanya Parker dan Kea berada di pihak yang sama sejak awal. Mereka bersekongkol dalam mengatur arena judi guna menarik perhatian Mulvaney ke Italia. Kemudian Mulvaney yang meninggal akibat racun sianida ternyata adalah aksi sengaja dari Parker. Motif di balik semua ini adalah untuk mengekspos agen Charter yang menyusup dalam misi. Dan sekarang terungkaplah bahwa Stone adalah agen itu. Parker dan Kea ingin mendapatkan teknologi komputer canggih yang dimiliki oleh tim Stone. Mereka berencana merebutnya untuk menjalankan rencana jahat mereka.
Setelah itu Parker menyuntikkan pemancar mikro ke tangan Stone, lalu Parker pun pergi. Killing you's not part of the plan. Singkat cerita, Stone dirawat di markas The Charter. Ketika Stone akhirnya sadar, alarm peringatan berbunyi. We've been breached. How? System delivered wirelessly inside the building. Ternyata alat pertas itu berasal dari markas itu sendiri. Mengetahui hal ini, Nomad segera menemui Stone. Di sisi lain, Stone terus berusaha memberontak selama masa perawatan. Ia kemudian mengiris tangannya dan mengeluarkan sebuah chip dari lengannya. Stone, what's happened? Ternyata chip yang ditanam Parker digunakan untuk meretas komputer itu. Untungnya, tim hati berhasil membatasi kerusakan data yang diretas. Sementara itu, alat paling canggih yang mereka sebut jantung hati masih berada dalam loker pesawat yang sedang terbang pada ketinggian 25,9 km di atas Atlantik menuju Afrika Barat. Akses ke sana sangat sulit karena perlu menggunakan pesawat khusus. Untuk mencegah lebih banyak data yang diretas, Stone menyarankan agar semua program hati dimatikan, namun Jack menolaknya. We need to shut it all down now. But that we don't need to shut it down to find out what they... A word, in private. Nomad sangat marah kepada Stone. Tindakan Stone untuk menyelamatkan tim MI6 telah mengakibatkan semua rahasia terbongkar. Akibatnya, Stone dikeluarkan dari tim The Charter. I'm standing you down, Rach. Di sisi lain, di markas The Charter, sebuah pertemuan diadakan untuk mengungkap identitas sebenarnya Parker. Who is this Parker, and how did we miss Chechen warlord? He was there. Semua ini bermula pada tahun 2015, ketika Nomad belum menjadi bagian dari tim The Charter. Pada masa itu, Parker adalah bagian dari pasukan MI6 yang dikirim ke Chase-nya untuk menghentikan pemberontakan dan perdagangan senjata di wilayah itu. Sayangnya, operasi itu adalah jebakan yang menyebabkan seluruh agen MI6 tertangkap oleh pemberontak. Delivering weapons to take the war. It was a trap. Pusat MI6 menerima laporan bahwa seluruh agen mereka telah tewas dalam insiden tersebut. Untuk menghentikan aliran senjata kepada pemerintah Chase-nya, pimpinan MI6 pada saat itu, yaitu Lee yang sekarang memimpin tim keriting, memerintahkan penghancuran tempat di mana agen-agennya ditangkap. Semua ini dirancang sedemikian rupa sehingga kelihatan seperti ulah para pemberontak. Namun kenyataannya, ada satu agen yang selamat dari insiden itu, dan dialah Parker. Dia membuat identitas baru sehingga tidak terdeteksi. Tujuan Parker ingin mendapatkan teknologi komputer dari The Charter adalah untuk balas dendam dengan The Charter. And now he wants to destroy. I think that's a safe assumption. Keesokan harinya, Stone memeriksa kamera yang telah diretas oleh Kea, dan menemukan lokasi Kea, yaitu di Afrika Barat. There she is. West Africa. The locker. Di sisi lain, Kea dan Parker melakukan penerbangan menuju lokasi loker. Sementara itu, sistem komputer The Charter kembali diretas. Get Nomad now! Security systems are all down, I'm locked out. Di waktu yang sama, Stone bergegas menuju lokasi Kea. Tujuan mereka meretas markas The Charter adalah untuk mengetahui lokasi server dan prosesor yang mengendalikan semua operasi komputer The Charter. Tempat itu disebut sebagai loker. Saat ini, loker tersebut berlokasi di Afrika Barat. Kini Kea dan timnya berhasil masuk di loker. Sementara itu, Stone yang sudah sampai di lokasi segera terjun dari atas. I think it's someone. It's Stone. Kea yang melihat Stone dengan segera mengambil inti prosesor itu. It's over, Kea. Tiba-tiba Parker datang dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Out of the van.
Mereka berhasil mengambil prosesor itu dan seketika komputer dari markas The Charter mati. We've lost the heart. Not yet. Kemudian Kea mengunci prosesor itu agar hanya dia yang bisa mengakses. Hal itu dilakukan agar Kea tidak dikhianati oleh timnya. 90 seconds, let's go! Lalu Kea dan Parker pun melarikan diri dari tempat itu. Parker dan Kea berhasil melarikan diri dengan menggunakan helikopter, namun Stone tidak menyerah dan terus mengejar mereka. Akhirnya Stone berhasil bergelantungan di bagian bawah helikopter tepat sebelum loker itu meledak. Parker yang sudah sampai di helikopter duluan memutus tali hingga Kea dan Stone pun terjatuh tanpa parasut. Stone berusaha menyelamatkan Kea dan membukakan parasut yang dibawanya. Saat Stone tersadar, Kea menodongkan pistol ke arahnya. Dengan cerdiknya, Stone bisa mengembalikan keadaan. All this is over. Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan. Kea mulai menceritakan kisah pribadinya, bahwa orang tuanya menjadi subjek penelitian oleh Niam Karche hingga mereka tewas. Kea kemudian diadopsi tanpa mengetahui alasan di balik kepergian orang tuanya. Kea ingin membongkar semua kejahatan Niam Karche dengan komputer itu dan membongkar semua aktivitas The Charter hingga organisasi tersebut hancur. Kemudian Stone mengatakan kepada Kea bahwa tindakannya mungkin akan mengakibatkan konsekuensi yang besar. You're a child with no thought of what comes next. Let's go. Tak lama kemudian, sebuah mobil mendekati mereka. Mereka sempat merasa khawatir bahwa mobil itu mungkin milik warga dan anak buahnya. Namun ternyata mobil tersebut hanya milik seorang ibu-ibu dari penduduk lokal yang dengan ramah menawarkan mereka tumpangan. Di sini, Stone meletakkan alat pelacak di baju milik Kea. Mereka akhirnya tiba di sebuah perkampungan. Ternyata ibu itu adalah suruhan Parker untuk membawa Stone. Stone juga ditembaki warga lokal yang sudah dibayar Parker. C'est déjà fait? Stone pun langsung berlari ke arah laut untuk menghindari serangan itu. Orang tersebut juga membunuh ibu itu. The deal changed. She got away. Kejadian ini mengejutkan Kea dan membuatnya merasa ketakutan serta menyesal. Stone berhasil selamat dan mencapai tepian pantai. Di sana ia diselamatkan oleh seorang rekannya dari The Charter yang dikenal dengan nama Enam Hati. Nomad sense abyss. Six of Hearts. Di dalam pesawat, Stone menghubungi Nomad dan memberitahu bahwa ia sedang bergerak ke utara menuju Islandia. Stone mengatakan bahwa Parker sedang mengincar The Charter, sehingga mereka harus mencari tempat yang aman. They're heading towards Iceland. Charter, so we're heading to a secure location. Tim keriting memimpin pasukan mereka untuk menuju Islandia. Sementara Nomad meminta Stone untuk segera menyusul tim itu dan memastikan agar sistem komputer tidak dioperasikan. Just get there as fast as you can. Sementara itu, Nomad dan timnya berada di persembunyian di markas bawah tanah. Di Islandia, Parker bertanya mengapa Kea menggunakan fitur Face ID untuk mengunci prosesor itu. Kea menjawab bahwa jika ia tak melakukannya, mungkin Parker tak akan menyelamatkannya. Would you have come back for me if I hadn't? Singkat cerita, Parker dan Kea telah tiba di sebuah ruangan khusus.
Mereka memasukkan prosesor itu hingga server itu menyala, dan mereka berhasil mendapatkan akses ke seluruh sistem dari The Charter. We're up. Di sisi lain, Stone telah tiba di Islandia dan segera menyusul tim keriting. Kea mulai menggunakan komputer itu, dan dengan mudahnya, ia berhasil mengungkapkan bukti-bukti kejahatan yang dilakukan oleh Niam Karche dan langsung mempublikasikannya. Greatest skeleton key in the world. That's the truth. Sementara itu, Parker melaksanakan misi balas dendamnya dengan cara yang sangat sadis. Ia menghabisi satu persatu kepala tim The Charter. Aksi pertama terjadi di sebuah lift, di mana Parker dengan mudah membunuh kepala tim Wajik. The heart tells us she... Drop the lift. Tak berhenti di situ saja, ia kemudian mengincar The Charter yang berada di markas bunker. They're in a bunker outside of London. Parker mengurung mereka di dalam dengan sengaja membiarkan mereka kehabisan pasukan oksigen. We're locked in. About an hour and we're out of oxygen. Melihat hal itu, Kea kesal dengan perbuatan Parker karena ia membunuh tim The Charter, padahal perjanjiannya hanya membongkar kebusukan dari The Charter. This is not what we agreed. You have to stop this, please. Sementara itu, kepala tim keriting bersama pasukannya telah sampai di Universitas Reykjavik dan langsung menuju lokasi yang dituju. She's approaching the university. Di sisi lain, Kea memasukkan sebuah flash disk ke komputer untuk memasukkan virus agar komputer itu lengah. Stone, you need to get out now. I'm outside. Kemudian ia menelepon Stone dan meminta agar Stone segera meninggalkan universitas itu. Kea menjelaskan bahwa tindakan Parker adalah perangkap, di mana pelacak yang sebelumnya ditempatkan oleh Stone pada Kea telah ditemukan. Kini pelacak tersebut hanya menjadi alat untuk menarik perhatian. Just please listen to me. Everything, Rachel. Get your team out of there right now. Kea memohon kepada Stone dan timnya untuk mundur dan meminta agar Stone mempercayai dirinya. Stone pun langsung menghubungi kepala tim keriting, namun kepala tim keriting sudah sampai di lokasi itu dan terjadilah ledakan di universitas itu. Hear me? She found the tracker. Get out of... I hear you. Sementara komputer Parker mati seketika, dan Parker pun langsung mencari Kea. Di sisi lain, Nomad dan timnya mencoba untuk mencari jalan keluar. Nomad mencoba menelepon Stone menggunakan telepon kabel dan berhasil. We're gonna die in less than an hour. Nomad mengatakan bahwa sejam lagi mereka akan mati karena kehabisan oksigen. Stone pun meyakinkan Nomad bahwa ia akan menyalakan oksigen itu sebelum 1 jam. I can work with that. Stone pun bergegas menuju lokasi Parker, namun anak buah Parker mengejar Stone. Sorry, I need your trunk. Sementara itu, Parker berusaha mencari Kea di ruangan server, tetapi usaha Kea untuk bersembunyi tidak berhasil. I know you're in here, Kea. Parker membawa Kea ke ruangan komputer dan mencoba meminta agar Kea menghidupkan kembali sistem. Get the heart back online. Stone berhasil masuk ke ruangan Parker. Kea yang melihat Stone dengan cepat mengalihkan perhatian Parker. Kea memberitahu bahwa untuk mengaktifkan sistem, ia harus mengeluarkan prosesor tersebut dahulu, dan kemudian memasukkannya kembali. Parker tanpa curiga mengikuti instruksi Kea.
Stone tiba-tiba mengarahkan pistol ke Parker, sementara Parker juga menodongkan pistol ke arah Kea. Take another step and she's dead. The heart stays down and everyone inside the... I'm here for you. Bullshit. Lalu Stone melepas pistolnya dan mengajak ngobrol Parker untuk mengalihkan perhatiannya. The heart has the power to change everything. Why do you have to kill them to make it? First thing you did with all that power was kill. Kea kemudian meraih saluran gas yang bocor dan mengarahkannya ke arah Parker. Pertempuran terjadi antara Parker dan Stone. Setelah Stone berhasil mengalahkan Parker, oksigen di markas tim Nomad kembali menyala, dan mereka tersadar dari pingsannya. Is everyone still with us? It's good to hear from you, Stone. Beberapa waktu kemudian, Stone mengunjungi rumah Bailey untuk memberikan kado kepada anaknya. Kemudian Stone menghampiri Kea yang ditahan. Stone kembali bergabung dengan The Charter. And you're back with the charter? I'm back with the charter. Namun dengan syarat bahwa tindakan-tindakan yang akan dilakukannya tidak sepenuhnya didasarkan pada komputer itu. Selain itu, ada syarat kedua, yaitu ia ingin dikelilingi oleh rekan-rekan yang memiliki tekad untuk mengubah dunia. Kemudian Stone mengajak Kea bergabung dengan The Charter dan memberinya kartu Joker. People who will change the world for good. Keberanian, kesetiaan, dan komitmen untuk menjaga keadilan adalah kunci untuk mengungkap kebusukan dan melawan intrik dalam dunia Shadow. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.